Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirzan Abdullah, NIM 2024 10 10 1143 dari kelas Data Mining C, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan dari pembahasan modul 8. Di sini saya diminta untuk melakukan proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset point dan breast cancer, masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Kemudian tuliskan akurasinya. Untuk yang nomor 2 yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perceptron pada dataset point dan breast cancer. Gunakan perbandingan test setnya 0,3. Masing-masing menggunakan perbandingan NSTS matorsnya 100, 200, dan 300. Dan tuliskan akurasinya. Baik, sebelum kita menuju datasetnya, kita harus mengimport beberapa library. Yang pertama ada NumPy, kemudian ada Pandas, kemudian ada Seaborn, kemudian ada Matplotlib, dan ada Sklearn. Nah, selanjutnya yang pertama di sini saya akan melakukan kita menggunakan dataset dari one terlebih dahulu ya. Setelah kita menggunakan dataset one, baru kita selanjutnya menggunakan dataset breast cancer. Untuk caranya nanti bakal sama, cuman beda dari datasetnya saja. Nah, di sini saya menggunakan di sini saya akan meload dataset dari wine terlebih dahulu. Nah, di sini kan ini adalah datasetnya. Di sini kan masih tidak ada nama dari tabel headnya, ini kan masih berupa angka. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya features name. Features name-nya itu caranya yaitu x sama dengan data wine.data, y sama dengan data wine.target, x sama dengan pandas.dataframe, x, columns sama dengan data wine.features name. Ini untuk menamai nantinya nama-nama sini yang akan menggantikan angka di sini. Nah, kemudian untuk y-nya sama, kita samakan saja, yaitu untuk nomornya y sama dengan pandas.dataframe y. Nah, kemudian wine sama dengan x dot join y. Nah, bisa kita lihat di sini yang tadi berupa angka sekarang sudah tabelnya itu mempunyai nama sendiri-sendiri per columns-nya. Selanjutnya kita mencari info dulu. Kita tampilkan dulu info data type-nya dari dataset wine ini. Caranya menggunakan wine.info. Nah, bisa kita lihat ini data type-nya berupa float ya. Kemudian kita cek datanya apakah ada yang null, menggunakan wine.isNull, wine.empty, wine.isNa.sum. Bisa kita lihat di sini ternyata tidak ada data nullnya. Kemudian kita cek apakah ada data duplicate dari dataset wine ini menggunakan wine.duplicate.sum. Nah, ternyata tidak ada juga. Selanjutnya kita melakukan pengecekan outlier. Kita cek apakah datanya masih ada yang outlier atau tidak, menggunakan for i in data wine.features name sns.boxplot wine dengan indeks i, kemudian plot.show untuk menampilkannya. Nah, di sini masih banyak data yang outlier ya. Nah, ini titiknya ini masih keluar dari kuantelnya, tidak berada di dalamnya. Sebenarnya ini adalah data outliernya. Nah, maka itu kita akan melakukan handling dari outlier data ini. Caranya kita buat variabel handlingnya yaitu wine_copy sama dengan wine.copy.
Kemudian untuk menghandlingnya sama, kita menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu Q1 atau kuantil 1. Q1 sama dengan wine dengan indeks I dot kuantil 0,25. Kemudian Q3 atau kuantil 3 sama dengan wine dengan indeks I dot kuantil 0,75. Kemudian IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kemudian di sini wine copy dengan indeks I sama dengan wine copy dengan indeks I dot max wine copy dengan indeks I lebih dari Q3 ditambah 1,5 dikali IQR, Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Kemudian wine copy sama dengan wine copy dengan indeks I dot max itu wine copy kurang dari Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR, Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Nah, setelah berhasil kita tampilkan kembali menggunakan rumus yang tadi. Nah, bisa kita lihat di sini datanya sudah tidak ada yang outlier. Nah, lanjut ke soal, yaitu kita akan melakukan proses klasifikasi menggunakan perseptron terlebih dahulu. Nah, tadi kan ada 2 soal di atas. Di sini yang pertama ada proses klasifikasi menggunakan perseptron, yang kedua proses klasifikasi menggunakan bagging. Untuk yang perseptron nanti perbandingannya 0,2, 0,3 dan 0,4. Caranya yang pertama kita harus melakukan tes split terlebih dahulu, yaitu kita buat variabel x dan y, kemudian x sama dengan data wine data, y-nya data wine target. Kemudian x underscore train 1 itu untuk perbandingan 0,2, untuk yang x train 2 untuk perbandingan 0,3, x train 3 untuk perbandingan 0,4. Jadi x train 1, x test 1, y train 1, y test 1 sama dengan train test split x, y, test size-nya perbandingannya. Di sini 0,2 untuk yang x train untuk yang nomor 2 itu 0,3, yang 3 itu 0,4. Setelah kita split, kita menggunakan standard scalar. Ya, kita buat variabelnya dulu yaitu sj sj.fit x train 1, kemudian x train 1 std sama dengan sj transform x train 1 x test 1 std sama dengan sj transform x test 1. Nah, ini untuk yang perbandingan 0,2, ini untuk yang perbandingan 0,3, dan ini untuk perbandingan yang 0,4. Kemudian setelah berhasil, nah kita di sini akan menampilkan kita menampilkan dari akurasinya, yaitu kita buat dulu variabel perseptronnya yaitu PCT sama dengan perseptron eta 0 sama dengan 0,1, random state-nya sama dengan 0. Kemudian pct.fit dalam kurung x train 1 std y train 1, y underscore pred 1 sama dengan pct.predict dalam kurung x test 1 std. Kemudian kita tampilkan dengan 2 angka di belakang koma menggunakan persentase .2f. Kemudian dengan persentase akurasi skornya. Nah, yang ini untuk 0,2, ini untuk 0,3, dan ini untuk yang 0,4. Nah, bisa kita lihat di sini untuk yang perbandingan 0,2 akurasinya adalah 0,97, untuk yang perbandingan 0,3 akurasinya 0,94, dan untuk yang perbandingan 0,4 akurasinya yaitu 0,97.
Kemudian kita menggunakan ini tadi kan kita klasifikasi menggunakan perseptron. Nah, yang sekarang itu yaitu kita menggunakan bagging classifier. Yang pertama kita harus caranya kita harus meload dulu data wine-nya, yaitu data wine sama dengan dataset load wine. X sama dengan data wine data, Y sama dengan data wine target. Kemudian kita train test split. Di sini untuk perbandingannya di train test split ini kita hanya menggunakan 0,3 sesuai yang diminta soal. Kemudian setelah train test split kita menggunakan standard scaler. Caranya ya sama, yaitu seperti tadi, seperti ini. Hanya saja karena perbandingannya hanya 0,3, jadinya kita tidak perlu membuat banyak kayak ini extend 1, extend 2, dan extend 3. Kita hanya butuh satu saja, yaitu kita hanya buat extend 1. Karena perbandingannya hanya satu di sini. Nah, yaitu sj.fit extend 1 extend 1 std sama dengan sj.transform extend 1 extend 1 std sama dengan sj transform extend 1. Nah, setelah berhasil, kita di sini akan menampilkan menggunakan proses klasifikasi menggunakan bagging classifier. Caranya dengan base-nya tadi soalnya yaitu dengan base classifier perceptron. Nah, jadi kita buat dulu variabel perseptronnya itu PCT sama dengan perseptron eta 0 sama dengan 0,1, random CT sama dengan 0. Kemudian untuk bagging classifiernya dengan variabel BC1 sama dengan bagging classifier base estimator base estimatornya yaitu perseptron. Kemudian n estimatornya itu ada 3, yaitu ada 100, ada 200, dan ada 300. Ini untuk 100, n jobs-nya sama dengan -1. Kemudian bc1.fit sama dalam kurung x-train 1 std, y-train 1. Kemudian y-bread 1 sama dengan bc1.predict x-1 std. Kemudian kita print, kita tampilkan estimator 100 akurasi dengan 2 angka di belakang koma, persentase akurasi skornya, yaitu untuk yang n estimatornya 100, di sini kan y t1, y bread 1. Nah, ini yang untuk n estimatornya 100, dan ini untuk yang n estimatornya 200, dan ini untuk yang n estimatornya 300. Sebentar, ini agak lama. Nah, karena ini datasetnya online, jadinya tadi agak lama. Nah, di sini untuk yang estimatornya 100, akurasinya yaitu 0,94. Untuk yang estimatornya 200, akurasinya 0,98. Kemudian untuk yang estimatornya 300, akurasinya yaitu 0,99. Nah, kemudian karena tadi udah menggunakan dataset wine, di sini kita akan menggunakan dataset breast cancer. Nah, caranya itu kurang lebih sama, yang beda hanya dari datasetnya aja. Jadi yang pertama kita tampilkan dulu datasetnya menggunakan load breast cancer. Nah, karena tidak ada nama di sininya, maka kita akan
melakukan features name. Caranya sama masih. Nah, ini udah terlihat nama-nama dari per kolomnya. Kemudian kita tampilkan info dari data type-nya. Di sini masih float datanya. Kemudian kita cari data yang null atau kosong. Ternyata tidak ada. Kemudian kita cari data yang duplikat apakah ada. Ternyata juga tidak ada. Kemudian kita cek outlier-nya. Nah, di sini ternyata masih banyak data yang outlier. Makanya kita di sini perlu menghandling dari outlier ini. Jadi kita buat variabel handlingnya yaitu biasanya kita menggunakan copy, variabel copy. Sebenarnya datanya masih banyak. Nah, udah. Nah, di sini kita buat cancer underscore copy ya sama dengan cancer.copy. Ini adalah untuk variabel handlingnya nanti. Nah, di sini masih sama rumusnya menggunakan Q3 dikurangi Q1 untuk ininya masih sama. Cuman beda dari datasetnya saja. Nah, setelah berhasil kita akan menampilkannya. Nah, di sini bisa kita lihat dataset breast cancer sudah tidak ada data yang outlier kembali. Kemudian caranya masih sama yaitu kita melakukan trend test split dulu dengan perbandingan 0,2, 0,3 dan 0,4. Ini untuk yang klasifikasi menggunakan perseptron. Kemudian setelah itu kita melakukan standar scalarnya. Ini untuk yang 0,2, 0,3 dan ini untuk yang 0,4. Kemudian setelah itu kita melakukan klasifikasi menggunakan perseptronnya dengan sesuai soal yaitu dengan akurasi 0,2, 0,3 dan 0,4. Untuk codingannya masih sama, cuman perbedaan dari dataset saja. Ini menggunakan breast cancer. Nah, di sini untuk yang 0,2 akurasi perbandingan 0,2 akurasinya 0,94, perbandingan 0,3 akurasinya 0,95, perbandingan 0,4 akurasinya 0,97. Ini hasil dari dataset breast cancer. Kemudian untuk yang bagging dengan base estimatornya perseptron, yaitu yang pertama kita load terlebih dahulu, kemudian kita trend speed dulu, trend test speed dengan perbandingannya 0,3. Kemudian kita lakukan standard scalar. Setelah berhasil, kita baru melakukan bagging classifier dengan base-nya yaitu base estimatornya perseptron. Di sini n estimatornya yang diminta ada 100, kemudian ada 200 dan ada 300. Setelah itu kita tampilkan dari estimatornya dari akurasinya. Untuk codingannya itu masih sama ya, karena ini cuma beda datasetnya saja. Nah, ini dia udah muncul. Untuk n estimator 100 dan 200 itu akurasinya ada di 0,96 dan untuk yang 300 akurasinya yaitu 0,97. Nah, jadi sampai sini saja penjelasan dari yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.